Oke. Assalamualaikum, selamat datang jumpa lagi di Dira Juris New. Oke, di video kali ini teman-teman, sedikit saya akan berbagi tip memulai usaha fotokopi atau copy center teman-teman. Oke, poin pertama yang saya mau sampaikan, kita langsung saja ke poinnya teman-teman. Pertama, pemilihan tempat teman-teman, tempat usaha. Teman-teman harus mengupayakan cari tempat yang tentunya strategis, ya. Dalam artian strategis yang saya maksud di sini teman-teman, mungkin teman-teman bisa cari tempat yang dekat-dekat kantor-kantor, ya, atau bisa dekat kampus universitas, ya, atau perguruan-perguruan tinggi. Kemudian teman-teman juga bisa cari tempat yang di dekat sekolah-sekolah, baik di situ sekolah SD ataupun SMP serta SMA teman-teman. Karena tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman itu tidak memilih di antara yang saya katakan tadi, tentunya itu kemungkinan kecil pengunjung akan sedikit, ya, yang akan datang ke tempat kita. Nah, selain dari tempat-tempat pendidikan atau kantor-kantoran itu, teman-teman juga bisa memilih tempat rumah sakit, ya, sekitaran rumah sakit, ataupun pilihan terakhir adalah jalan poros teman-teman. Oke. Kemudian poin kedua teman-teman, ya, yaitu persiapan modal. Teman-teman harus mempersiapkan modal. Nah, kalau kita seumpama niatnya usahanya mau di pusat kota atau katakanlah di sekitaran provinsi atau kabupaten teman-teman. Nah, tentunya teman-teman itu harus mempertimbangkan biaya sewa, ya, sewa tempat, ya, belum lagi kemudian harga mesin yang begitu sangat sudah dibanderol teman-teman, harganya sudah di up, ya, sudah naik, ya. Nah, jadi teman-teman itu harus mempersiapkan itu, ya, modal itu, ya. Selain teman-teman sudah mempertimbangkan tempat sewa, yang terpenting teman-teman itu juga yang harus mengutamakan namanya selain tempat, teman-teman harus mengupayakan mesin fotokopinya teman-temannya. Kalaupun seumpama teman-teman itu keterbatasan modal, teman-teman menyesuaikan saja dengan modal yang dimiliki teman-temannya, yang disesuaikan saja. Ditambahkan mesin fotokopi, selain kita sudah punya tempat, ya, punya biaya sewa ruko, ya, pertimbangan biaya sewa ruko dan mesin fotokopi. Nah, teman-teman juga harus itu perlengkapan ATK atau alat-alat tulis atau alat kantor teman-temannya. Nanti pada saat berjalan usaha copy centernya teman-teman itu berjalan, ya, dan itu dianggap stabil. Nah, teman-teman kan bisa selain ada tambahan modal, teman-teman baru bisa melengkapi entah alat ATK-nya ataupun menambah fasilitas lainnya, seperti mau nambah mesin fotokopi atau yang lainnya teman-teman, ya, sesuaikan modalnya teman-teman saja. Sekarang poin ketiga teman-teman. Yang ketiga itu layanan yang memuaskan atau layanan yang berkualitas teman-teman. Jadi di sini di poin yang ketiga ini teman-teman itu harus memprioritaskan namanya kualitas dan pelayanan, serta teman-teman juga harus mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, ya, atau konsumen yang datang. Tentunya teman-teman harus mempersiapkan yang namanya dilengkapi dengan print, ya, kemudian ada mesin laminating atau mesin press, kemudian teman-teman juga persiapkan namanya scan, ya. Nah, itu yang dibutuhkan juga oleh konsumen, supaya nanti pada saat konsumen datang yang awalnya cuma berniat itu fotokopi, tapi karena melihat fasilitas yang disediakan oleh teman-teman di tokonya itu, ya, lengkap, ada scan, ada print, ada laminating, tentunya itu akan jadi sebagai penarik, ya, akan sebagai pemicu. Mungkin di sana lebih baik kalau misalnya fotokopi sudah lengkap di sana, segini begini, ya, sudah lengkap fasilitas untuk usahanya teman-teman. Sekarang poin keempat teman-teman, ya, itu teman-teman harus melakukan namanya promosi,
ya, teman-teman harus mempromosikan dalam bentuk teman-teman bisa pasang spanduk ya di tokonya, depan tokonya. Teman-teman upayakan pasang spanduk dengan berukuran yang besar, tentunya dengan tulisan-tulisan yang menarik atau mencuri perhatian yang lewat di depan kita punya toko, teman-teman. Selain itu, selain teman-teman membuat spanduk, nah sekarang kan zaman digital ya, serba online teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mempromosikan lewat situs-situs online, katakanlah lewat media Facebook, Twitter, Instagram, kemudian yang lain lah, yang lain-lainnya teman-teman. Nah, sekarang poin selanjutnya, poin yang kelima, itu harga terjangkau. Ini poin kelima teman-teman, harga terjangkau. Nah, dengan berbagai saya lihat di lapangan teman-teman, katakanlah di Makassar ini ya, di Perintis yang kemarin juga yang biasa saya kunjungi. Nah, itu berderetan sepanjang jalanan Perintis, dan itu memang tempat yang sangat strategis ya, karena ada beberapa kampus termasuk kampus besar Unhas ya, dan beberapa kampus. Nah, tentunya ketika teman-teman dengan sikap, istilahnya sikap egois dalam artian tidak membuka diri, harga di situ bermacam-macam, ada harga 250 ya, ini seumpama teman-teman. Nah, teman-teman mau mengangkat harga di atasnya itu, katakanlah 270 atau 300. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Saya rasa setiap pengunjung, katakanlah mahasiswa, ketika kesannya kita punya harga itu rendah atau tinggi, kalau rendah otomatis mahasiswa atau anak-anak sekolah ya, adik-adik sekolah ataupun siapapun pengunjung itu, nah ini akan tersebar informasi bahwa di tempat kita itu harga yang terjangkau, katakanlah murah dibanding tempat yang lain, dan otomatis para pengunjung atau para konsumen atau para mahasiswa itu akan larinya ke toko kita kembali dia teman-teman, dengan catatan kualitas memuaskan buat pelanggan, itu pasti teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman, kita sesuaikan saja, hitung-hitung aja, jangan juga rugi ya, jangan juga terlalu besar untung ya. Kalau terlalu besar untung otomatis kan harga naik, otomatis pengunjung juga akan pindah di tempat lain teman-teman. Nah, itu saja. Jadi sesuaikan saja harganya. Kalau harga 200 itu masih menguntungkan buat teman-teman, silahkan bertahan di harga 200 itu. Sekarang lanjut di poin ke-6 teman-teman. Poin ke-6 ini tak kalah penting teman-teman. Di sini tuh memilih mesin ya. Jangan sampai salah memilih mesin fotokopi ya. Karena kalau teman-teman bisa melihat persoalan merek ya, merek di Google kah atau di YouTube itu banyak sekali tipe mesin dengan merek-merek, katakanlah merek Canon. Nah, merek Canon itu banyak sekali mesin-mesin, baik mesin speed besar seperti 6000, 5000, 6570, kemudian 5075, 5050, ada mesin kecilnya 4570, 3570, 3300, bahkan ada mesin-mesin yang sekarang muncul itu mesin Ira, Advan, toh ada merek Yosera, banyak sekali. Kalau saran saya, dengan pengalaman saya semenjak sebagai teknisi teman-teman, dan saya menganggap mesin yang paling teruji, yang terkuat di dunia teman-teman ya, saat ini itu adalah mesin merek Canon yang tipe 5000 ya, 6000 atau 6020, 5020 teman-teman. Ini sudah teruji teman-teman ya. Nah, dan video soal memilih mesin ini saya sudah terangkan, saya sudah jelaskan di video yang sebelumnya, kelebihan atau keunggulan mesin 6000 dengan 65 teman-teman. Itu teman-teman bisa nanti pilih di playlist, itu saya sudah jelaskan di situ, dan teman-teman bisa membuktikannya. Saya sebagai teknisi teman-teman, tapi selain saya statusku sebagai teknisi, saya memposisikan posisiku sebagai konsumen saat ini. Jadi ini saya buka-bukaan saja teman-teman. Yang jelas lebih unggul itu mesin 6000, nah 5000, 6020 ataupun 5020. Selain itu teman-teman nggak bisa diadu ya, tidak bisa teman-teman. Itu yang paling unggul ya. Itu poin yang ke-6. Nah, sekarang poin yang ke-7. Di sini saya sudah catat sebetulnya poin ke-7 itu sebetulnya membangun relasi
Nah, saya rasa kalau kita berbicara persoalan relasi atau hubungan, ya, saya rasa itu sebetulnya sudah masuk di bagian bagian poin yang keempat ya teman-teman, bagian promosi itu saya rasa sudah masuk poin keempat. Ini yang ke-8 yang terakhir teman-teman, yaitu teman-teman juga harus menulis namanya pembukuan. Kenapa? Semua kantor-kantor standarnya ya, dan normalnya itu setiap kantor atau setiap pengusaha atau setiap bisnis ya yang berbau bisnis itu teman-teman itu namanya pembukuan ya. Teman-teman bisa mengatur bahwa pengeluaran sekian, harga barang-barang sekian ya. Nah, pengeluaran sekian, nah otomatis teman-teman itu harus ada pembukuan pemasukan sekian. Nanti ada selisihnya dan teman-teman itu akan tahu seperti apa selisihnya. Nah, mungkin seperti itu. Tapi sebelum saya tutup video ini, kembali lagi saya sarankan buat teman-teman, yang terpenting adalah pertama itu teman-teman harus kenal teknisi, karena kunci daripada jalan tidaknya mesin fotokopi itu tergantung teknisi teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menjalin komunikasi juga dengan teknisi ya, teknisi yang bisa bertanggung jawab juga ya, amanah ya. Jadi itu teman-teman harus punya teknisi yang dikenal. Kemudian kedua, kalau saran saya teman-teman harus pilih mesin 6000 atau 5000, 60-20 atau 50-20. Itu saran saya teman-teman, itu saya rasa mesin yang terkuat. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya para pemula usaha kopi center atau baru mau niat usaha kopi center ya. Saya mohon untuk didukung dengan cara menekan tombol like, comment, and subscribe supaya kedepannya kita tambah semangat teman-teman ya untuk membuat atau berbagi pengalaman-pengalaman di wilayah kopi center ataupun informasi-informasi menyangkut tutorial servis mesin fotokopi dan yang lainnya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.